damai, sahabat pandai. Terima kasih bagi yang sudah datang ke acara kelas perdamaian online pandai malam ini. Jangan khawatir bagi teman-teman yang tidak bisa menyaksikan Instagram live malam ini. Jadi teman-teman tetap bisa menyaksikan siaran ulangnya. Apa kabar sahabat pandai? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat, baik secara lahir maupun batin, dan tetap berjuang untuk berusaha waras di tengah ketidakpastian ini. Menurut saya kita tidak perlu membahas lebih dalam apa yang sedang terjadi, karena kita semua merasakan hal yang sama, bukan hanya di Jakarta ataupun di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia, di bumi ini. Dan rangkaian kelas perdamaian hari ini merupakan sesi pertama dari 3 rangkaian kelas perdamaian yang akan diselenggarakan oleh Pandai. Jadi kami memiliki 3 rencana. Hari ini adalah sesi pertama dengan tema identitas diri dan perdamaian. Lalu pekan depan pada hari Minggu 10 Mei kami akan membahas semua manusia sama tapi tak sama. Lalu di sesi ketiga kami akan membahas bagaimana kita manusia setelah COVID-19. Dan bagi teman-teman yang merasa ingin ikut berdiskusi atau juga menanyakan pertanyaan, silahkan bisa diketik di kolom komen. Atau juga teman-teman pandai yang ingin menulis lebih panjang, bisa menuliskannya di inbox Instagram, atau kalau punya Facebook dan Twitter juga bisa disampaikan di sana, di Pandai Indonesia. Atau kalau mau sangat panjang, teman-teman bisa menuliskannya di email Pandai. Emailnya adalah pandaiindonesia@gmail.com. Semoga terbaca. Sosial media Pandai, kami ada di Instagram, Facebook, dan Twitter @pandaiindonesia, dan email ada di pandaiindonesia@gmail.com. Nanti kalau kurang, pertama saya punya cerita. Waktu saya kuliah di United Nations Mandated University for Peace di Costa Rica, waktu itu saya masih memakai hijab dan ngecap saya sebagai muslim karena hijab saya. Jadi bagi mereka identitas saya hanya satu, yaitu muslim, dan mungkin perempuan, karena biasanya memakai hijab muslim adalah perempuan. Jadi identitas saya adalah muslimah perempuan, ya begitu. Padahal masih banyak irisan lain selain identitas Islamin dan agama, ya enggak sih? Nah, kemudian waktu saya ke Oman, ada lagi cerita menarik terkait identitas. Setelah 7 hari traveling di Oman, saya akan kembali ke Jakarta, dan pada saat saya ingin check-in masuk ke pesawat, ada petugas imigrasi yang menghakimi saya bahwa sebagai orang Indonesia, saya ini adalah TKW. Dengan penuh rasa respek kepada teman-teman TKW, tenaga kerja wanita dan tenaga kerja migran di Indonesia, saya sangat marah tentang perilaku seorang petugas imigrasi di Oman saat itu. Dia bilang, kamu harus pergi ke counter yang di sebelah karena kamu orang Indonesia, kamu harus meng-cancel visa kamu. Dan meng-cancel visa itu biasanya hanya bagi mereka yang bekerja sebagai pekerja migran. Sedangkan saya waktu itu traveling seminggu hanya sebagai seorang traveler yang bahkan diundang untuk menonton konser di auditoriumnya Sultan Oman gitu. Jadi saya sempat tersinggung gitu. Jadi waktu itu saya merasa identitas saya seperti kalau teman-teman yang pernah melakukan UAN Bahasa Indonesia mungkin mendengar kata peorasi. Saya seperti merasa
kata Indonesia itu peorasi atau di underestimasi atau diremehkan lebih rendah daripada bangsa Oman saat itu, yaitu kita semua ini yang datang ke Oman adalah sekedar sebagai pekerja migran gitu, bukan sebagai turis atau wisatawan gitu. Jadi pada saat itu saya sangat tersinggung, dan teman saya yang juga orang Oman itu ikut marah gitu. Oke. Mungkin cukup cerita pribadi saya. Ada juga cerita dari tokoh-tokoh terkenal yang terkait dengan identitas yang membuat hidupnya sangat berubah. Kalau teman-teman menebak kenapa saya kurang lebih melakukan perjalanan mencari identitas terkait dua cerita tadi, mungkin teman-teman bisa menebak apa yang terjadi setelahnya, apalagi kalau sebagai seorang yang suka traveling dan berjumpa dengan orang banyak. Teman-teman pasti tahu Mahatma Gandhi. Beliau adalah orang yang sangat cerdas dan juga dikenal sebagai tokoh perdamaian. Pada saat beliau masih muda, beliau bukanlah berasal dari keluarga yang terbelakang, tapi terpandang, dan namun beliau tetap berusaha untuk mencapai pendidikannya dengan usahanya sendiri. Karena waktu itu India dan Afrika Selatan masih terkait dengan sejarah kolonialisme Inggris, jadi beliau memilih untuk belajar di Afrika Selatan. Beliau bercita-cita menjadi seorang pengacara yang bisa membantu menyelesaikan masalah penjajahan di India dan juga sekaligus mempelajari kebrutalan politik apartheid waktu itu. Pada saat itu beliau pergi ke Afrika Selatan dengan pakaian yang sangat rapi, memakai jas, memakai dasi, lalu beliau naik kereta dengan tiket VIP. Jadi bisa dibayangkan kalau beliau bukan orang yang bisa diremehkan. Namun sialnya beliau diusir dari penduduk kulit putih Caucasian keturunan yang ada di Afrika Selatan. Jadi sampai sekarang di Afrika Selatan itu spektrum warna kulit itu sangat menentukan sosial status. Kalau warnanya coklat atau hitam berarti dianggap lebih rendah daripada yang berwarna putih, yang mana sebenarnya itu keturunan penjajah atau mantan penjajah. Jadilah saat itu Mahatma Gandhi diusir dari kereta hanya karena warna kulitnya yang coklat. Nah, sejak hari itu dia banyak berpikir tentang kenapa sesama manusia begitu semena-mena mendiskriminasikan perbedaan warna kulit. Padahal tidak ada manusia yang bisa memilih warna kulit saat dilahirkan, termasuk dirinya. Dan ia juga merasa pakaian luar atau penampilan luar tidak selalu bisa menyelamatkan dirinya, ya kan? Beliau sudah memakai jas, sudah memakai dasi yang mahal, tapi tetap diusir oleh petugas kereta api saat itu. Ini membuktikan bahwa seberapa keras perjuangan orang-orang warna kulit tertentu atau orang-orang dengan identitas tertentu tidak akan pernah bisa diterima dengan kalangan tertentu yang mendominasi atau memimpin suatu tempat, begitu. Jadilah beliau semenjak hari itu berpikir banyak dan belajar lebih banyak tentang perdamaian, terutama perdamaian dari dalam diri atau inner peace, hingga akhirnya beliau memilih warna favoritnya, yaitu putih. Beliau tidak pernah lagi memakai baju bagus, beliau hanya memakai sehelai kain yang diubet-ubet, bahkan tidak pakai sendal atau sepatu, tidak pakai alas kaki. Disitulah akhirnya beliau terinspirasi untuk menciptakan pergerakan perdamaian. Mungkin teman-teman semua juga sudah tahu namanya Ahimsa dan Satyagraha. Ahimsa, A artinya tanpa, himsa kekerasan. Jadi artinya ahimsa tanpa kekerasan. Akar katanya dari bahasa Sanskrit ini mirip dengan kata agama. A artinya tanpa, gama artinya ketidakteraturan atau kekerasan. Jadi sebenarnya agama dan ahimsa itu masih saudara, artinya tanpa kekerasan. Dan satyagraha itu adalah nilai yang beliau beliau ajarkan terkait dengan hidup sederhana yang bisa mencintai diri, dan mana
dengan menghargai segala kesederhanaan, mampu juga menghargai kesederhanaan orang lain, seperti itu. Terakhir, saya mau cerita tentang Rosa Parks. Dia adalah wanita yang luar biasa sekali, salah satu penggerak anti diskriminasi warna kulit, dan juga seorang feminis generasi awal di Amerika, yang sebenarnya beliau itu bukan orang yang pandai berbicara. Makanya kebetulan waktu itu beliau bersahabat dengan Malcolm X. Waktu itu sebagai seorang guru perempuan, beliau tidak punya kendaraan pribadi, jadi setiap pagi harus naik bis dari rumah tinggalnya ke tempat kerjanya. Dan saat itu peraturannya, orang berwarna, terutama African American atau orang berwarna kulit gelap, keturunan Afrika, harus rela memberikan kursinya ke orang kulit putih jika bis itu sudah penuh. Tapi Rosa Parks tidak mau berdiri hari itu karena beliau sangat lelah sekali. Jadilah terjadi keributan, dan keributan ini sampai heboh se-Amerika, sampai-sampai seluruh perusahaan bis yang mana sopirnya adalah keturunan African American juga ikut mogok untuk aksi solidaritas bagi Rosa Parks. Dan Bapak Malcolm X juga membantu menjadi juru bicara beliau yang mengkampanyekan dengan serius mulai hari itu anti diskriminasi warna kulit, terutama teman-teman African Amerika. Ini sangat menarik. Kalau teman-teman benar-benar mau merefleksikan dan menginternalisasikan ke dalam diri teman-teman, sesi kedua minggu depan, Pandey akan membahas lebih dalam tentang 10 langkah terjadinya genosida yang sebenarnya sejak 2016 itu sudah diulang-ulang oleh Pandey. Bau-bau anyir di Indonesia yang polanya terulang, dan genosida yang sering disembunyikan di bawah bantal dan di bawah selimut dan tidak pernah dibahas. Karena dengan pola yang terulang ini banyak sekali sebenarnya genosida yang sudah terjadi namun tidak dianggap. Karena memang tahap ke-10 dari genosida adalah denial atau penolakan, tidak mengaku kalau sudah terjadi, seperti itu. Tapi itu dibahasnya sesi berikutnya, tidak hari ini. Okay. Nah, dari 3 cerita yang tadi saya bagikan, cerita pribadi saya, cerita Mahatma Gandhi, dan cerita dari Ibu Rosa Parks, pasti teman-teman juga secara sadar atau tidak sadar setiap hari mengalami pengalaman terkait identitas. Sangat lucu, kita manusia ini sebenarnya sudah naluri alami yang tidak bisa disalahkan. Kita sangat suka mengkotak-kotakan diri kita dan orang lain untuk mensimplifikasi pemikiran kita. Kita tidak mau capek-capek, repot-repot berpikir tentang keberagaman, makanya dengan mudah kita membuat stereotipe, prejudis, bahkan secara tidak langsung dengan pengotakan itu, secara tidak sadar kita melakukan diskriminasi. Jadi misalnya gini, saat saya misalnya bertemu dengan orang yang baru, saya berusaha untuk tidak mengkotakkan orang tersebut, tapi sebagai manusia yang terutama dididik secara konstruksi sosial untuk mengkotakkan orang, saya langsung akan berpikir, oh dia perempuan, padahal belum tentu. Penampilan mungkin saja bisa perempuan, tapi secara gender siapa tahu dia lebih memilih untuk menjadi laki-laki. Satu. Terus yang kedua, oh pakaiannya rapi sekali, dia memakai hijab, pasti dia muslim. Padahal di dalam sejarah dunia, agama yang memakai hijab bukan hanya agama Islam loh. Terus yang ketiga, wah dia membawa buku, pasti dia cerdas gitu. Saya mengkotakkan dia di kolom cerdas, padahal mungkin dia tidak mau dipanggil cerdas dan dia hanya hobi membaca buku dan dia sedang mempelajari sesuatu. Terus
kami berkenalan dan mulai berbicara. Terus cara berbicaranya terbata-bata. Lalu stereotipe saya langsung berubah. Lah, tadi kayaknya cerdas kan bawa buku, kok ngomongnya terbata-bata. Saya langsung aja ngehakimin dengan semena-mena. Oh, berarti dia nggak secerdas casing atau covernya ya, gitu. Dan sebenarnya itu sangat tidak baik gitu. Jadi yang baik adalah berdiskusi atau berdialog, mendengarkan, attentive listening, mendengarkan dengan memperhatikan, attentive listening, mendengarkan dengan attention, dengan hadir di situ. Nah, itulah solusi terbaik untuk mengenal orang baru, bahkan teman-teman lama kita atau orang-orang yang sudah kita rasa kita kenal seumur hidup, tapi mungkin banyak yang kita tidak tahu dari orang tersebut karena kita tidak pernah berdialog seperti itu. Jadi mending kita mengkonfirmasi lebih dalam langsung kepada orangnya daripada kita sibuk mengkotak-kotakan orang tersebut di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya apa sih identitas itu? Kalau yang dari tadi saya bahas, bisa dibilang identitas itu sangat mudah ditarik kesimpulannya sekadar dari tampilan luar, begitu, dari pakaian, dari penampilan, dari tubuh, dari apa yang dikenakan, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, seperti itu. Tapi apa sih yang dari dalam? Emang ada identitas yang dari dalam? Pasti ada gitu. Makanya ini kenapa tadi saya sebutkan kita butuh dialog. Dialog itu diperlukan untuk mengenal lebih baik lagi identitas yang asli dari seseorang yang ada di dalam diri, yang sering tidak terrepresentasikan oleh penampilan dari luar, seperti itu. Apalagi misalnya kita ingin memulai perjumpaan atau persahabatan dengan orang yang luar biasa, orang yang benar-benar identitasnya sangat 180 derajat dibandingkan kita. Misalnya orang dari Amerika, orang dari Spanyol, orang dari negara-negara lain, atau mungkin suatu saat bumi sudah sangat luar biasa bisa menemukan persahabatan lintas planet, orang dari Pluto, dari Mars, seperti itu pasti luar biasa sulit. Mungkin karena keterbatasan bahasa, keterbatasan budaya atau cultural shock, dan keterbatasan pengalaman. Saya bukan psikolog, tapi di dalam studi pendidikan perdamaian, biasa manusia itu melakukan suatu perilaku berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Itulah makanya ada individual memory atau personal memory dan collective memory. Si individual atau personal memory plus collective memory inilah yang biasa dijadikan tools atau alat bagi seseorang untuk menghadapi situasi yang baru. Misalnya, waktu itu 2014, sebagai seorang Indonesia yang pertama kali keluar dari Indonesia, pergi ke Malaysia dengan berbagai mindset yang ditanamkan oleh media dan sistem pendidikan di Indonesia, saya sempat diajari untuk membenci tetangga saya dari negeri jiran, Malaysia. Entah karena klaim lagu Rasa Sayange, entah karena klaim batik, entah karena klaim rendang, ya hal-hal seperti itu. Namun setelah 5 pekan saya menjadi relawan oleh program ASEAN, waktu itu ASEAN Youth Volunteer Program, saya mengenal teman-teman di Malaysia itu juga manusia. Jadi saya kembali ke titik di mana terlepas dari semua yang sudah saya dapatkan pada saat saya lahir dan pada saat saya diasuh, semua itu buyar, ambiar. Dan kebetulan pada saat bulan Agustus, 31 Agustus, bulannya sama seperti kita. Kalau kita 17 Agustus, teman-teman di Malaysia merayakan hari
Nasional kemerdekaannya tuh 31 Agustus. Pertama kali saya keluar negeri, saya ke Malaysia sebagai relawan dan saya ikut upacara Hari Kemerdekaan Malaysia. Saya nangis. Saya bergetar, itu benar-benar menyapu habis, membersihkan sebersih-bersihnya pemikiran kotor saya tentang kejelekan teman-teman Malaysia. Dan saya berjanji di dalam diri saya, kalau ada apa-apa terhadap teman-teman saya di Malaysia, saya akan tumpahkan darah saya. Dan begitu juga terhadap teman-teman anggota ASEAN lainnya. Karena waktu itu kami ber-70 berasal dari 10 negara ASEAN. Luar biasa banget. Secara nggak langsung saya mau promosi ke teman-teman, kalau ke luar negeri atau pengen ke luar negeri, usahakan pertama kali kegiatan seperti kerelawanan. Karena travelingnya bukan sekedar traveling. Saya tidak mengatakan ada tipe traveling tertentu yang lebih baik daripada yang lain, tapi saya menyarankan bahwa mengikuti kegiatan kerelawanan ini membuat kita semua memanusiakan diri kita dan memanusiakan sesama, terutama orang asing yang identitasnya berbeda dari kita. Kalau waktu saya S2 di UPIS, di kampus perdamaian, saya ingat seorang profesor bernama Profesor Galharmat. Beliau seorang Israel dan seorang Yahudi, sahabat Israel dan Yahudi pertama saya. Makanya mungkin teman-teman habis ini langsung deg-degan atau gimana, nggak apa-apa. Gus Dur juga pernah bahas kan tentang ini. Nanti mungkin menarik, kita bisa bahas lebih dalam. Intinya, Profesor Galharmat, saya sempat ikut kelas beliau, kelas gender dan identitas selama tiga mata kuliah. Dan di situ beliau menggambarkan bahwa identitas itu seperti irisan bawang, berlapis-lapis. Jadi kalau dibuka satu persatu, ada irisan lain, dibuka lagi ada irisan lain, sampai ada di mana titik tengahnya itu ujungnya bawang. Mungkin kalau dibilang kayak inti atomnya, aduh kalau saya salah ngomong kata atom itu sebenarnya definisinya apa, tapi ya bayangan saya tuh seperti yang di tengahnya itu inti atomnya, hatinya si bawang itu, yaitu diri kita. Nah, ini nih bakal nyambung ke buku yang mau saya rekomendasiin ke teman-teman. Saya nggak punya buku cetaknya, saya punya e-booknya. Mungkin teman-teman yang pengen baca bisa saya share. Bukunya Bapak Psikologi Dunia, mungkin teman-teman kenal Bapak Carl Gustav Jung. Judulnya The Undiscovered Self, atau diri yang belum di. Apa sih Kak isinya? Memahami diri terlepas dari konstruksi sosial. Jujur, itu buku beratus-ratus halaman. Saya baru baca 10 halaman, tapi dari 10 halaman itu udah sangat mengajari saya bahwa seperti tadi kata Profesor Galharmat, banyak sekali irisan-irisan di dalam diri kita yang sering kita lupakan atau kita tidak hiraukan karena konstruksi sosial. Kita nggak bisa menyalahkan kita lahir di mana, kita lahir di komunitas mana, di negara mana, tapi kita bisa punya kesempatan untuk mengubah diri kita dan menemukan identitas sejati kita. Jadi begini, saya kurang suka kata normal, tapi beliau sempat menuliskan di bukunya sekitar halaman 6 kalau tidak salah, orang normal yang merasa dirinya normal adalah orang yang memenuhi ekspektasi atau pengharapan dari masyarakatnya, termasuk keluarganya, gurunya, sahabatnya, seperti itu. Itulah identitas ideal yang sering kita anggap identitas sejati. Padahal no, that's not the real identity. Identitas yang sejati adalah saat kita tidak membohongi diri kita. Kedamaian yang benar-benar membuat kita damai, kedamaian yang membuat kita tidak merasa sesak seperti itu. Ya memang ini bakal kompleks banget kalau dilanjut. Seperti saya yang memutuskan untuk mencari spiritualitas saya hingga melepaskan hijab saya. Banyak sekali yang saya korbankan, seperti keselamatan saya, terus persahabatan saya dengan banyak orang. Begitu juga mungkin
Kalau kita menyebutkan komunitas-komunitas lainnya seperti komunitas LGBT, teman-teman LGBT yang berusaha come up atau jujur bukannya diapresiasi, malah dipersekusi. Mungkin terakhir pada wabah corona ini kita mendengar berita duka dari salah satu sahabat LGBT yang maling dan digebukin sampai mati. Cari aja sendiri beritanya, saya nggak mau nangis sekarang. Nah, seperti itu. Jadi memang buku yang ditulis sama Bapak Carl Jung ini nantangin sekalian membuka mata kita. Seperti itu. Tapi mungkin teman-teman yang mau memulai, buku ini adalah buku yang tepat. The Undiscovered Self. Nanti habis ini saya juga mungkin bisa sharing di IG Pandai. Saya posting covernya kayak apa sih, bentuknya seperti itu. Ya itu tadi. Jadi selama kita masih hidup, selama kita masih punya pemikiran, akal, dan masih punya kesempatan untuk menemukan jati diri atau identitasnya. Karena orang yang jujur dengan jati diri atau identitasnya adalah orang yang merdeka. Kalau teman-teman baca tulisan Nelson Mandela atau Malala, mereka adalah pejuang identitas. Saat merdeka, Malala memperjuangkan identitasnya sebagai anak perempuan yang punya cita-cita besar meskipun dikekang oleh kebudayaan dan agama, hingga merelakan dirinya ditembak di bagian matanya. Saya juga memperjuangkan Pandai dan banyak pemikiran perdamaian hingga ditabrak oleh oknum dan dikirimi beberapa ancaman kematian. Tapi bagi saya mau mati sekarang atau besok sama aja. Lebih baik saya mati terhormat seperti Suhoki daripada saya mati dengan perut kenyang, membohongi diri, dan bahkan mengambil hak orang. Saya tidak memaksudkan orang-orang tertentu, tapi mungkin teman-teman yang hadir di sini sudah tahu siapa maksudnya. Oke, itu buku saran dari saya. Dan bagi teman-teman yang kurang suka baca buku, saya punya rekomendasi film. Sebentar. Nah, film yang saya rekomendasikan malam ini terkait dengan identitas adalah Where Hands Touch. Tapi sebelum kesini, mungkin teman-teman yang beberapa bulan belakang sering ikut kegiatan diskusi film Pandai, kita pernah nobar tentang Breadwinner sama Ferdinand. Dua film itu juga contoh bagus tentang identitas. Ferdinand itu adalah kisah seorang banteng, saya memanusiakan banteng, luar biasa. Oke, Ferdinand adalah seekor banteng yang tidak mau bertarung, tapi mau bersahabat dengan sesama banteng dan manusia. Namun dengan kejujuran dan ketulusan akan identitasnya yang sebagai seorang sahabat bukan petarung, dia dianggap aneh, bahkan dia harus dijagal. Nah, ini film yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin men-sharing atau mengedukasi apa sih identitas untuk teman-teman yang lebih muda seperti adik-adik teman di rumah atau murid-murid bagi teman-teman yang punya murid. Saya juga punya murid, saya kadang suka merekomendasikan Ferdinand juga. Breadwinner. Kalau teman-teman tahu Angelina Jolie, duta pengungsi untuk PBB, Angelina Jolie adalah salah satu pencetus film Breadwinner. Ini juga tentang anak perempuan di Afghanistan yang menyamar menjadi laki-laki untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan bahkan mengeluarkan ayahnya dari penjara Taliban. Dia membohongi dirinya, mengubah identitasnya dari perempuan menjadi laki-laki untuk keluarganya. Menarik bukan? Ya. Nah, sekarang film yang beneran malam ini saya rekomendasikan tadi judulnya Where Hands Touch. Mungkin kalau diterjemahkan artinya di mana tangan menyentuh. Film ini dibuat oleh seorang wanita hebat African British bernama Ama Asante. Film ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Leina, seorang African Jerman. Papanya adalah seorang Senegalese Prancis Senegal. Mamanya seorang Caucasian Jerman, berkulit putih Jerman.
dan dia sangat cinta akan tanah airnya. Dia cinta akan tanah air Jerman. Tapi sialnya dia dilahirkan di masa yang tidak tepat. Pada saat itu pemerintahan yang memiliki otoritas untuk memimpin adalah pemerintah Nazi. Jadi pemerintah Nazi hanya mengakui the real German is just the white one, the Aryan. Orang Jerman yang asli, yang murni hanya yang berkulit putih. Jadi ketulusan dan cinta kasih Lena akan tanah airnya tidak pernah tersampaikan. Jadi itu seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Dan bahkan dia sampai dimasukkan ke camp Holocaust, yang di dalam sejarah selalu dibahas Holocaust itu hanya untuk membunuh atau membumi hanguskan teman-teman Yahudi. Tapi sebenarnya Holocaust itu untuk membumi hanguskan semua yang dianggap tidak murni sebagai seorang Aryan atau Jerman saat itu, termasuk orang yang berwarna seperti Lena, berwarna kulit gelap, dan juga termasuk untuk membumi hanguskan orang-orang difabel. Mungkin lain kali saya bisa mencarikan tema film yang membahas tentang para korban difabel yang juga dibumi hanguskan di dalam Holocaust. Holocaust sendiri itu artinya api yang membumi hanguskan. Nah, atau kalau teman-teman yang penasaran, untuk sementara bisa menonton film judulnya Resistance. Resistance ini sebenarnya memoir berbentuk film tentang Bapak Marcel Mangel. Beliau lahir namanya Marcel Mangel, tapi setelah beliau menyelesaikan perjuangan menyelamatkan 10 juta anak-anak Yahudi termasuk difabel dari kejaran Nazi, beliau mengubah namanya menjadi Marcel Marceau. Beliau adalah seorang pantomim dan juga seorang edukator. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ada gambaran sedikit di situ. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman mencari film ini, Where Hands Touch. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran tentang wajah lain korban-korban Holocaust. Kenapa sih banget bahas Holocaust? Kenapa sih gitu? Banyak ceritanya, panjang, nanti mungkin bisa di-sharing. Secara singkat, hidup saya itu sangat sering dipertemukan dengan sejarah Holocaust, termasuk bertemu dengan penyintas Holocaust yang diselamatkan oleh keluarga Indonesia di Belanda. So what? Hanya semesta ingin saya untuk belajar dan berbagi dengan sahabat pandai, bukan? Karena pola genosida seperti Holocaust itu terus berulang di bumi yang sangat kita cintai ini. Mau Rwanda, Armenia, Bosnia, Rohingya, Palestina, teman-teman tambahinlah itu, daftarnya panjang. Semua polanya sama. Dan ada 10 macam langkah genosida yang tadi saya bilang ada polanya. Makanya teman-teman nanti bisa datang di sesi kedua. Jadi teman-teman bisa kebayang apa sih maksudnya Kak, pola genosida itu sama. Kalau saya kasih clue, yaitu dimulai dari stereotipe, prejudis, diskriminasi, seperti itu. Dan itu sudah banyak di Indonesia. Kita udah punya kasus-kasus genosida, makanya ada aksi Kamisan. Itu untuk menuntut pemerintah kita membahas tentang kekerasan HAM berat, yang mana termasuk di dalamnya adalah genosida. Di situ seperti 65, 98 itu yang nggak pernah dibahas. Mungkin saya bisa rekomendasikan buku-buku menarik seperti buku yang dibuat oleh teman-teman pamflet generasi, judulnya Yang Terlupakan dari Sejarah. Itu bagus banget. Teman-teman yang mau mulai belajar apa sih yang terjadi di Indonesia, apakah kita benar-benar negara yang damai dan toleran, apa contoh yang baik untuk toleransi di bumi ini, seperti itu. Oke, saya pikir sudah cukup kelas perdamaian dari saya, dan 15 menit terakhir ini akan saya gunakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditulis di kolom komen. Pertama, dari Jericho Matias. Kalau nggak salah nih teman-teman Pandai Semarang ya kan? Salam damai teman-teman Pandai Semarang. Semoga dalam keadaan sehat dan terima kasih sudah hadir. Pertama,
identitas itu inherently given atau proses konstruksi sosial? Bagus banget pertanyaannya. Tadi mungkin saya bisa nurture. Emang ada yang berasal dari lahir, ada juga identitas yang berasal dari pengasuhan. Tadi saya sempat sebutkan analogi identitas seperti irisan bawang yang berlapis-lapis. Memang seperti misalnya begini, saya terlahir dari keluarga muslim, jadi otomatis orang tua saya menganggap saya juga muslim pada saat lahir. Dan pada saat saya lahir, jenis kelamin yang dominan yang tampak oleh mata bidan saat itu adalah perempuan. Padahal kemungkinan di dalam saya ada jenis kelamin minor yang bisa menjadikan jenis kelamin saya berbeda menjadi seorang laki-laki. Seperti itu. Itu dari lahir. Biasanya langsung otomatis dicap, entah dikotakan laki-laki atau perempuan, terus dikotakan agama tertentu karena keluarganya, dan saya dikotakan Jawa karena orang tua saya Jawa. Itu. Jadi ada identitas lahir yang melekat, bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah seperti tadi gender, terus yang agama atau keyakinan, dan yang tidak bisa diubah mungkin identitas kesukuan yang mengalir di dalam darah saya. Kalau saya saat dewasa memilih untuk mengubah kewarganegaraan saya, itu mungkin, tapi saya tidak akan pernah kesukaan saya. Seperti itu. Kalau identitas yang konstruksi sosial tadi terkait dengan jenis kelamin yang sering disalahpahamin sebagai sinonimnya gender. Kalau yang dominan adalah vagina, maka dianggap orang ini perempuan. Kalau yang dominan adalah penis, maka yang dicap oleh bidan atau ahli kesehatan atau dokter adalah laki-laki. Padahal di setiap diri manusia itu memiliki sisi feminin dan maskulin yang entah yang mana yang lebih dominan. Seperti itu, terlepas dari jenis kelaminnya. Dan konstruksi sosial lain yang bisa kita ubah seperti cara berpikir kita, yang misalnya kita lahir di keluarga Asia yang mana sangat hierarkal, bahkan patriarki dan misogini. Kita harus menghargai orang tua, tidak boleh berdebat dengan guru, harus seperti kolom agama, atau misalnya kartu keluarga. Perempuan itu seperti objek yang hanya dipindah tangankan pada saat lahir menjadi ayahnya, pada saat menikah dipindah tangankan ke suaminya. Itu konstruksi sosial. Ini bakal lama kalau saya bakal ngoceh-ngoceh terus bahas pertanyaan nomor 1, tapi kurang lebih seperti itu. Dan mau itu identitas dari lahir by nature atau identitas dari pengasuhan atau by nurture, kita punya hak untuk mengubahnya. Bahkan di konvensi UNICEF